Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Arif bersama Bung Rocky bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan kurang kerasnya kritik dari pers kepada pemerintahan atau dalam bahasa dia sebenarnya tepatnya mingkem ya. Kalau mingkem itu malah tinggal diam ya. Ini tetap menarik untuk terus kita bahas. Pertama, ini sangat jarang kalau kita nggak mau mengatakannya tidak ada seorang pejabat tinggi negara yang mengkritik media karena dianggap media itu mingkem atau diam, tinggal diam, tidak pernah mengkritik kepada pemerintah. Kedua, nah ini yang menarik, dia mengaitkan kritik itu katanya dengan pertumbuhan ekonomi karena pers itu mingkem. Oh, ini dia tinggal diam, ya ekonomi kita jadi susah kata dia begitu. Ya, Bung Herz, bisa dianggap bahwa sebetulnya tantangan Saudara Purbaya terhadap pers itu adalah tantangan yang minta dinasehati, bukan tantangan untuk berkelahi. Karena kelihatannya Pak Purbaya mulai memahami realitas dan itu artinya ada upaya untuk memaknai secara lebih bijak kritik-kritik dari masyarakat. Dan pada saat yang sama tentu pujian dan apresiasi pada Menteri Keuangan naik terus. Nah, di dalam ketidakseimbangan itu tentu diperlukan fasilitas kritik yang resmi disediakan oleh sistem demokrasi, yaitu pers. Jadi kalau kita baca keterangan dari Menteri Keuangan, harus ditafsirkan bahwa karena Menteri Keuangan itu menjadi pusat perhatian official, formal atau informal. Formal artinya karena ada data yang mungkin menunjukkan ada perbaikan ekonomi Indonesia, walaupun tentu itu masih ada time lag-nya, dan ada data bahwa harapan atau energi harapan itu dihasilkan melalui narasi dari Purbaya. Itu satu soal yang menyebabkan Purbaya mungkin merasa ini terlalu besar harapan yang dibebankan pada dia. Sementara kita lihat bahwa sebetulnya ekonomi Indonesia itu tetap ada di dalam keadaan kelesuan itu. Memang ada data statistik, tapi mungkin cuma separuh dari analis yang percaya pada data itu tuh. Jadi sekali lagi kita coba tempatkan secara proporsional bahwa justru karena grafik popularitas Purbaya itu kelihatannya udah sampai di titik puncak itu, maka gravitasinya paling besar, sementara velocity-nya jadi nol di situ tuh. Jadi dia hanya akan tidak mungkin naik lagi karena zenithnya udah tercapai, tinggal nunggu dia flat atau sedikit turun lalu naik dalam batas yang margin of error-nya kira-kira bisa diprediksi dari sekarang kan. Tetapi yang bahaya adalah kalau semua input media massa yang mengeluhkan Purbaya itu akhirnya berubah menjadi tambahan yang justru akan membatalkan prestasi itu sendiri karena udah ada kejenuhan. Itu dalam ilmu ekonomi disebut law of diminishing return. Jadi returnnya akan berkurang. Ini saya kira yang dimaksud oleh Purbaya supaya dia diberi kritik, sehingga law of diminishing return itu bisa dicegah dari awal. Purbaya ini ya harus kita sebut memang sebagai fenomena karena setelah dia tunjuk Presiden Prabowo itu langsung dia mengundang sensasi. Misalnya yang paling saya ingat tentu saja bagaimana dia membandingkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di eranya Presiden SBY dengan Jokowi. Dia menyatakan kalau Pak SBY nggak banyak membangun infrastruktur tapi rakyatnya makmur. Sementara kalau Pak Jokowi banyak sekali bangun infrastruktur, ya tapi kehidupan ekonomi kita pertumbuhannya malah lebih rendah gitu. Dan yang juga tentu saja banyak disoroti, ya ini dia menarik dana pemerintah sampai 200 triliun dari Bank Indonesia dipindahkan ke perbankan dengan tujuan membanjiri pasar dengan likuiditas. Ya tentu kita ingat dalam rentang yang sangat pendek, popularitas Pak Purbaya itu langsung melesat karena dia bikin kontroversi yang bahkan menjadi sensasi bahwa dengan gagah berani sang koboi itu mengeluarkan uangnya dari Bank Indonesia kemudian dialirkan ke sistem perbankan tuh. Jadi uang masuk ke dalam sistem dengan asumsi bahwa
kebijakan yang dibuat oleh Purbaya itu akan menghidupkan ekonomi itu. Dan kebanjiran likuiditas itu akan berarti ada permintaan yang bisa dipenuhi melalui kredit. Tapi soalnya adalah apakah likuiditas itu memang penyebab dari macetnya pertumbuhan. Kan orang tahu bahwa pertumbuhan itu hanya mungkin kalau industrinya betul-betul menghasilkan sejumlah aktivitas yang memungkinkan efek berantainya itu menumbuhkan ekonomi. Tapi kita tahu bahwa industri kita justru mengalami deindustrialisasi. Kan soalnya ada di situ tuh. Sehingga orang menganggap bahwa ya kalau nggak ada kebijakan menurunkan suku bunga, siapa yang mau pinjam dari sisi perbankan kan? Itu intinya sebetulnya tuh. Tetapi karena ada semacam upaya untuk memperlihatkan ada energi baru yang masuk di dalam sistem keuangan kita, lalu Purbaya menganggap bahwa itulah yang akan menghasilkan pertumbuhan tuh. Dan mungkin beliau mulai menyadari bahwa bukan itu sebetulnya masalahnya tuh. Dan barusan kita dengar bagaimana Gubernur Bank Indonesia kebingungan juga untuk menyalurkan kelebihan likuiditas di sistem keuangan kan, itu intinya tuh. Jadi kita mau coba melihat bahwa diam-diam sebetulnya ada persaingan atau perebutan opini publik antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan dan Kementerian Keuangan. Tapi oke, kita coba pahami itu di dalam upaya kita melihat dengan kacamata rasional apakah pertumbuhan ekonomi akan dicapai di semester awal nanti, mulai ada tanda-tandanya di 2026, atau memang defisit APBN itu akan dipaksa lagi kita untuk berutang. Dan itu dua hal yang memungkinkan kita antara percaya bahwa ada pertumbuhan dan pesimis bahwa pertumbuhan dengan utang, tapi itu justru menimbulkan psikologi bahwa sebetulnya dengan sendirinya kita bisa pacu pertumbuhan itu dengan memasukkan utang ke sektor real, tapi dengan konsekuensi bunganya itu juga akan jadi beban generasi yang akan datang. Jadi hal-hal semacam ini jadi semacam dilema tuh. Nah, penting untuk melihat kontradiksi ini atau paradoks ini sehingga Purbaya minta supaya ada kritik dari jurnalis. Jadi bagaimana kita menempatkan seorang Purbaya ini ya, karena tantangannya itu kan juga nggak bisa kita abaikan begitu saja. Dan ini juga saya lihat kan orang seperti Purbaya ini dalam waktu sekejap langsung mendapatkan banyak pendukung. Nah, kalau kita kan selalu posisi kita tidak selalu mendukung ya, kita menempatkan diri sebagai oposan, artinya sebenarnya juga tujuannya sama, tapi kita mendukung dengan cara yang berbeda, dengan melakukan kritik terus. Ya memang harus dilayani permintaan atau tantangan lunak dari saudara Purbaya itu. Tapi kita tahu bahwa pers itu akan memanfaatkan mereka yang punya pikiran berbeda dengan Purbaya untuk memberi kritikan. Kita baca analisis dari Antoni Budiawan yang terus-menerus berupaya untuk memperlihatkan bahwa data-data BPS itu kadang-kala tidak masuk akal, bahwa efisiensi di dalam merumuskan problem justru menyebabkan orang menganggap bahwa banyak variabel yang dibatalkan waktu membuat analisis ekonomi, atau waktu Purbaya membuat kebijakan datanya sebetulnya reliabilitasnya itu dipertanyakan tuh. Demikian juga kalau kita ikuti perbincangan dengan saudara Ferry Latuhihin yang mengambil posisi frontal berhadapan dengan dalam konstruksi teori yang sama tapi dengan konklusi yang berbeda, karena saudara Ferry menganggap bahwa ya jalan pikiran Purbaya itu betul-betul sekedar teknis aja, teknis ekonomi tanpa variabel lain tuh yang memungkinkan orang membaca Purbaya mengerti public policy. Kan beda antara mengerti ilmu ekonomi dan menjalankan kebijakan publik tuh. Nah, seorang ekonom harusnya bisa siksa di dalam soal-soal yang tadi itu. Kalau ilmu yang dipakai hanya sekedar modeling, ya itu dengan mudah orang anggap bahwa ya modeling itu bisa dibuat di laboratorium. Tetapi laboratorium kebijakan publik itu adalah interplay antara ilmu ekonomi, economics, dan kepentingan politik dari menteri-menteri perekonomian, menteri-menteri yang
memegang postur perekonomian, terutama yang datang dari partai politik yang kekuasaannya itu kadang-kala irasional dalam membaca sinyal ekonomi. Kan itu yang terjadi di dalam, atau itu yang ada di dalam kabinet kita. Tapi kita coba lihat secara lebih mapan, sebetulnya mapan artinya dengan secara objektif, apakah data-data yang dipakai untuk mempromosikan Purbaya dan data-data yang dipakai untuk membatalkan promosi itu seimbang nggak di dalam argumentasi itu. Nah, kita coba lihat bagaimana kritik dari saudara Awalil Rizky atau Yanuar Rizky juga, yang betul-betul menjadikan kita percaya bahwa akan ada perdebatan policy atau perdebatan yang sifatnya argumentatif berbasis pada data. Padahal pada satu pihak kita tahu bahwa data yang tersedia sebetulnya juga tidak cukup reliable untuk dijadikan fondasi perdebatan tentang apakah nanti akan ada krisis ekonomi atau harapan pada Purbaya itu terlalu berlebih. Tapi saya pikir kita harus fair dan proporsional menempatkan figur seperti seorang Purbaya ini, karena dia kan hanya dalam tanda petik itu seorang Menteri Keuangan yang menangani masalah fiskal. Ruang lingkup dia itu hanya fiskal gitu ya. Padahal kalau kita mau bicara soal pertumbuhan ekonomi kan banyak variabel yang harus dibenahi juga. Dan dalam hal ini sebenarnya kewenangan yang utama itu ada di seorang presiden. Jadi orang seperti Purbaya ini pun juga sangat bergantung bagaimana dan seberapa besar dukungan presiden terhadap dia. Ya, Bung Her, benar. Saya sendiri beranggapan bahwa harapan pada Purbaya itu terlalu berlebih. Karena sinyal awal yang optimistik itu mulai tergerogoti oleh fakta bahwa tidak total dukungan Presiden Prabowo pada Purbaya. Kalau total artinya Presiden Prabowo harus kasih sinyal juga pada menteri-menteri teknis supaya betul-betul inline dengan kebijakan fiskal tuh. Padahal kita tahu menteri-menteri ini nggak mungkin diatur oleh Menteri Keuangan karena mereka datang dari pusat pengambilan keputusan di partainya masing-masing. Yang kita mengerti bahwa setiap ketua partai yang ada di kabinet tentu punya kepentingan untuk sebetulnya merampok APBN kan. Jadi saya kira tanpa ada kepastian dari Presiden Prabowo atau sebut aja terus terangan dari Presiden Prabowo untuk membackup secara politik Menteri Keuangannya, maka Menteri Keuangan akan mengalami kesulitan untuk siksak. Koboi akan lihat begitu banyak ranjau yang dipasang oleh para perompak di tengah-tengah padang medan di mana dia akan lalui di situ tuh, mungkin di sekitar pohon kaktus yang ada di lembah-lembah Meksiko atau Texas itu penuh dengan ranjau politik. Dan saya kira itu yang harus jadi perhatian dari Purbaya, bahwa dia sebetulnya sedang melintas sebuah ladang politik yang penuh dengan ranjau. Dan itu yang akan jadi ujian pertama, apakah sang koboi mampu untuk mengatur langkah kudanya sehingga tidak terinjak ranjau politik yang dipasang oleh partai-partai. Salam akal sehat.